Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang kali ini akan melakukan praktik coaching supervisi akademik yang terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri, Ria Haryani dari SMA Dian Andras Padang, dan di sebelah saya Nelma Juwita dari SDN 09 Air Pacah. selanjutnya. Dan saya Rianti Fatma dari SD 05 Kalumbu. Sebelah saya. Ya, saya Muhammad Jono dari SMA Adabiah Padang. Baiklah, praktik coaching kali ini nanti akan kami lakukan dalam 2 sesi. Satu sesi terdiri dari 3 orang dengan 3 siklus, kemudian dilanjutkan sesi yang kedua juga 3 orang terdiri dari 3 siklus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ria. Selamat siang Bu Nelma. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya luar biasa sehat hari ini. Wah, luar biasa ya. Iya. Hari ini Bu Nelma akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Rianti sebagai coachee. Nah, sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses coaching nanti. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya nanti. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Bu Nelma. Nah, siap Bu? Siap Bu Ria. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih banyak sebelumnya ya Bu Ria. Nanti saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching nanti. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi tadi ya Bu, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coachee berpikir sehingga memunculkan ide-ide yang kreatif dan menunjukkan potensi dirinya, kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkannya. Dari hasil tersebut bisa menjadi indikasi bahwa keberhasilan coaching yang saya lakukan tersebut. Oke, baiklah ya. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya itu sudah cukup dan sangat bagus ya Bu Ria, karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi inti coaching tersebut. Oke, baik ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti, dan saya pun berharap dalam pelaksanaan proses coaching nanti mampu menghadirkan kondisi present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Nelma, ya rasanya cukup sekian dulu ya diskusi kita di sesi pra-supervisi ini. Nah, diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi. Nah, selanjutnya silakan Ibu bersiap-siap melakukan coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut. Terima kasih Bu Nelma. Ya, terima kasih kembali Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Nelma. Selamat siang Bu Ria, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Bu Nelma. Alhamdulillah kabar saya baik Bu.
Ya agak sedikit sibuk saja mempersiapkan materi untuk ujian tengah semester. Oh iya, katanya ada yang perlu dibahas nih Bu sama saya. Iya nih Bu, ada sedikit kebingungan mengenai soal PPS nanti Bu. Oke, baiklah. Pada sesi kali ini kita akan memulai diskusinya ya Bu. Kita hanya mempunyai waktu sekitar 15 menit ya Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada siang hari ini? Begini Bu, Bu Nelma, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka kurang memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis. Dan ini menurut rapat dinas, kesepakatan rapat dinas kemarin juga harus diujikan dalam soal PTS nanti. Katanya beberapa soal ada yang hot gitu Bu. Oke. Jadi Ibu sedikit bingung ya terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam, begitu ya Bu? Ya Bu, saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa Bu. Baiklah, menurut Bu Ria, apa kira-kira penyebab kebingungan tersebut? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah. Meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas, tapi menurut saya itu oke-oke saja Bu. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu Bu. Dari hasil observasi saya, untuk level C2, mereka rata-rata sudah bisa, tapi kalau levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawabnya Bu. Oh begitu masalahnya Bu, saya paham dengan kebingungan yang Ibu alami. Nah menurut Ibu, jika ada skala 1 sampai 10, dan 10 itu adalah skala untuk kita anggaplah anak kita itu mampu berpikir kritis semuanya gitu ya Bu. Siswa Bu Rianti yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritisnya itu kira-kira di angka berapa ya Bu? Sebenarnya sulit juga menggambarkannya sih Bu, karena umumnya mereka masih di lots dan hanya beberapa yang bisa sedikit kritis saat belajar. Ya kira-kira di angka 5 lah Bu. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM 80 kan Bu? Iya Bu. Banyak juga ya challenge-nya Ibu. Kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan ke depannya, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis murid Ibu itu naik ke angka berapa ya Bu? Saya sih maunya mereka lulus KKM semuanya Bu. Ya kira-kira di angka 8 lah ya Bu. Meskipun soalnya ada yang hot juga, kan itu yang dikatakan berhasil, bukan begitu Bu? Betul sekali Bu. Nah, menurut pengamatan Ibu, siswa-siswa ini bagaimana ya profil dan minat belajarnya? Kalau hasil pengamatan saya beragam sih Bu. Ada yang visual, audio visual, dan kinestetik. Minatnya juga beragam juga Bu. Oke, jadi Ibu melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu ya. Nah, terkait ini dan untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana ke depan Ibu dalam waktu dekat ini? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih Bu. Saya berpikir bahwa selama ini metode yang saya gunakan sudah mengkoordinir kebutuhan siswa saya. Ya rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham aja Bu. Namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metode saya robah saja ya Bu? Ide bagus juga itu Bu. Sekarang apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar Bu? Saya terpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL Bu. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif meningkatkan kemampuan belajar kritis siswa Bu. Itu juga langkah yang sangat baik Bu. Menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana ya Bu?
Menurut saya itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan-pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam, Bu. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan Bu Intan deh, Bu. Beliau saya lihat sangat menguasai penggunaan model ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal hot yang lebih bagusnya lagi, Bu. Ada hal lain yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini, Bu? Iya, Bu. Saya mungkin perlu bertanya ke Pak Doni karena beliau menurut saya sering terlibat dalam pembuatan soal. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal hot untuk PTS nanti, Bu. Nah, Bu Rianti, kita sudah ada pada sesi akhir nih, Bu. Kira-kira apa yang Bu Rianti dapatkan dari pertemuan kita ini? Awalnya saya bingung kan, Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan PBL ini dan apa saja yang diperlukan dalam PBM minggu depan. Untuk pembuatan soal hot saya nanti akan ketemu sama Pak Doni, Bu. Itu ide yang bagus ya, Bu Rianti. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan guru lainnya juga ya. Jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya menghargai dukungan dan panduan Ibu. Sama-sama, Bu Rianti. Semoga persiapan ujiannya berjalan lancar ya, dan siswa mendapatkan nilai yang maksimal dari pembelajarannya nanti. Baik, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Alhamdulillah ya, Bu. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Rianti. Sekarang di sesi pasca supervisi ini kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, Bu. Tadi saya melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coach. Selanjutnya pada tahap identifikasi, saya mencoba menggali permasalahan coach, menanyakan rencana aksinya, serta tanggung jawab yang akan dilakukannya. Oke, baiklah ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya masih kurang optimal ya, Bu, dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi, terutama dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari coach dan saya terlalu cepat beralih ke pertanyaan lain yang harusnya coach lebih leluasa menyampaikan permasalahannya yang ia hadapi saat ini, dan saya pun bisa secara detail menangkap emosi dari coach. Begitupun pada saat bagian tanggung jawab, rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik ya, Bu. Oke, baiklah Bu Nelma. Ya, saat coaching tadi saya sudah mengobservasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dengan menunjukkan presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana menurut pendapat Ibu mendengar hal ini? Terima kasih banyak ya, Bu Ria, atas penilaiannya. Saya memang berusaha bagaimana saya bisa menghadirkan 3 kompetensi inti coaching yang saya lakukan tadi dengan menggunakan alur Tirta untuk memahami dan menuntun coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan.
Misalnya tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu harus memberi waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Benar Bu, dan itu menjadi kekurangan saya ya Bu. Mungkin karena diburu waktu, makanya saya merasa sedikit mempercepat proses tanya jawab sehingga kurang memberikan keleluasaan pada coach untuk menjawab pertanyaan saya. Baiklah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam lagi permasalahan coach dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan waktu yang luas agar coach lebih leluasa berbicara. Mungkin kami akan menyepakati waktu lagi yang lebih panjang dari sekarang dan kondisi yang lebih nyaman untuk kami berdiskusi ya Bu. Oke, nah kapan Ibu akan bertemu kembali dan melanjutkan diskusi dengan coach? Rencananya minggu depan saja Bu. Bagus sekali itu Bu Nelma, jangan lupa saat coaching berlangsung ya untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik. Oke, baik Bu. Baiklah Bu Nelma, kita sudah ada pada sesi penutup. Apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching tadi Bu. Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasa sudah cukup baik, tetapi ternyata masih kurang. Dan saya akan coba memperbaiki ini Bu. Dengan alur tirta, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Semoga kompetensi ini mana yang masih kurang bisa segera saya perbaiki. Baiklah, terima kasih Bu Nelma atas kesediaannya untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Bu Ria atas bimbingannya. Terima kasih kembali. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Bu Ria, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rianti. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Hari ini Bu Ria akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Nelma sebagai coach. Sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses coaching nanti. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu presentasi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Ibu Ria terlebih dahulu. Ibu ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih Bu Rianti. Nanti saya ingin Ibu membantu saya bagaimana mengembangkan kompetensi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching nanti Bu. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana nantinya Ibu ingin untuk saya amati secara spesifik? Iya Bu, saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi inti coaching ini, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya Bu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coach berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan menunjukkan potensi dirinya, kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan, saya rasa itu sudah menjadi indikasi keberhasilan coaching yang saya lakukan Bu. Baiklah, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya itu sudah cukup dan sangat bagus sih Bu, karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi inti coaching ini. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya pun berharap dalam pelaksanaan proses coaching itu mampu menghadirkan kondisi presence, mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu koci saya menemukan solusi permasalahannya. Baiklah Bu, rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sisi prasupervisi. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi. Selanjutnya silakan Ibu bersiap-siap melakukan coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih Bu Ria. Ya, oke, baiklah Ibu, terima kasih kembali. Selamat siang Bu Nelma. Selamat siang Bu Ria. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya agak sedikit sibuk sih karena mempersiapkan materi untuk ujian tengah semester. Oke, katanya ada yang mau dibahas ya sama saya? Iya nih Bu, ada sedikit kebingungan mengenai soal PTS nanti Bu. Oke, baiklah, kita mulai saja ya diskusinya. Kita waktunya agak pendek, sekitar 15 menit saja. Jadi apa nih Bu yang mau kita diskusikan kali ini? Begini Bu Ria, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka belum memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan ini menurut keputusan rapat dinas yang kemarin saya ikuti, saat ujian harus menggunakan soal yang hot Bu. Oke. Jadi Ibu sedikit kebingungan ya terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam gitu ya Bu? Iya Bu, saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan ya terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa. Oke, baiklah. Menurut Bu Nelma, penyebab kebingungan itu berasal dari mana? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah, meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas. Tapi menurut saya itu oke-oke saja Bu. Sejauh ini ya, nilai siswa cukup bagus menurut saya. Kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu ya Bu. Dari hasil observasi untuk level C2, mereka rata-rata sudah bisa. Tapi kalau levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawab Bu. Kalau yang ketiga, saya rasa terus terang nih ya Bu, saya belum pengalaman membuat soal hot itu. Oh begitu masalahnya. Nah saya paham kebingungan Ibu nih ya. Nah menurut Ibu jika ada skala 1 hingga 10 dan 10 itu kita anggap siswa sudah mampu berpikir kritis semua gitu ya. Nah siswa Bu Nelma yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritisnya itu kira-kira ada di angka berapa gitu? Sebenarnya sulit juga ya Bu menggambarkannya karena umumnya mereka masih di lost dan hanya beberapa yang bisa sedikit kritis saat belajar. Ya kira-kira di angka 5 lah Bu. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM, yaitu 80 kan Bu? Ya. Banyak challenge-nya juga ya Bu. Nah kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan ke depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa? Saya sih maunya mereka lulus KKM semua ya Bu. Ya kira-kira di angka 8 lah ya. Meskipun soalnya ada yang host juga, kan itu yang dikatakan berhasil, bukan begitu Bu? Iya. Kalau nah menurut pengalaman Ibu nih ya, siswa-siswa ini bagaimana profil dan minat belajarnya? Kalau hasil pengamatan saya beragam ya Bu, ada yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Minatnya juga beragam Bu. Oke, jadi Ibu melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu ya. Nah terkait ini dan untuk mewujudkan keterampilan berpikir kritis siswa ini, apa rencana ke depan Ibu dalam waktu dekat? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih Bu. Saya berpikirnya selama ini metode yang saya gunakan sudah mengakomodir kebutuhan siswa saya. Ya rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham.
namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metodenya saya rubah saja ya, Bu? Menurut saya itu ide yang bagus itu, Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Saya berpikir dalam 3 pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL, Bu. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Itu langkah yang baik itu, Bu. Nah, menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana ya? Menurut saya itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan-pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam. Oke, nah untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan Bu Intan deh, Bu. Beliau saya lihat sangat menguasai penggunaan model ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal hot sekalian. Ada hal lain lagi yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini? Oh iya, Bu. Saya mungkin perlu bertanya ke Pak Dodi karena beliau menurut saya sering terlibat dalam pembuatan soal AN. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal HOTS untuk PTS nanti. Oke, nah Bu Nelma, kita sudah ada pada sesi akhir nih. Nah, kira-kira apa yang Bu Nelma dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Awalnya saya bingung kan, Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusinya ya, Bu. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan PBL ini dan apa saja yang diperlukan dalam PBM minggu depan. Untuk pembuatan soal hot, saya nanti akan ketemu sama Pak Dodi, Bu. Itu ide yang bagus itu, Ibu. Nah, jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya juga ya. Nah, jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak, Bu Ria. Saya menghargai dukungan dan panduan dari Ibu. Sama-sama, Bu Nelma. Semoga persiapan ujiannya berjalan lancar ya, dan siswa dapat manfaat maksimal dari pembelajarannya nanti. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah menyempatkan waktunya buat saya dan saya berbagi dengan Ibu. Terima kasih kembali Bu Nelma. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rianti. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Nelma. Sekarang di sesi pasca supervisi kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan diinginkan? Baik Bu, tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan Koci. Selanjutnya pada tahap identifikasi, saya mencoba menggali permasalahan Koci, menanyakan rencana aksinya, serta tanggung jawab. Baiklah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya Ibu, saya rasa saya masih kurang optimal dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari Koci dan saya terlalu cepat beralih ke pertanyaan lain. Yang harusnya mungkin Koci lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang ia hadapi, dan saya pun bisa secara detail menangkap emosi dari Koci ini. Begitupun pada bagian tanggung jawab, rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik deh Bu. Baiklah Bu Ria, saat coaching tadi saya sudah mengobservasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Ibu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan sesuai alur Tirta dengan menunjukkan
mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih atas penilaian Ibu. Saya tadi itu memang berusaha sih bagaimana saya bisa menghadirkan 3 kompetensi inti Koci ini pada alur Tirta untuk memahami dan menuntun Koci menemukan solusi permasalahannya. Oke, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa. Sebetulnya, kalau merujuk ke standar, seharusnya Ibu harus memberi waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh Koci. Bagaimana pendapat Ibu? Benar sih Bu, dan itu menjadi kekurangan saya sih. Mungkin karena diburu waktu kali ya Bu, makanya saya merasa sedikit mempercepat proses tanya jawab dengan Koci ini, sehingga kurang memberikan keleluasaan pada Koci untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, baiklah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performanya di area ini? Baik Bu, saya akan berusaha menggali lebih dalam permasalahan Koci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan waktu yang luas agar Koci lebih leluasa berbicara. Kemudian mungkin kami akan menyepakati waktu yang sedikit panjang dan kondisi yang lebih nyaman untuk kami berdiskusi Bu. Kapan Ibu akan bertemu kembali dan melanjutkan diskusi dengan Koci? Rencananya minggu depan sih Bu. Bagus sekali ya Bu Lia. Jangan lupa berlangsung nanti untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik ya. Baik Bu. Baiklah Bu Lia, kita sudah ada pada sesi penutup. Apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya tadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching tadi Bu. Sepertinya kompetensi mendengar aktifnya itu saya rasa sudah cukup baik. Ya, yang saya rasa sudah cukup baik ternyata masih kurang gitu. Dan saya akan coba memperbaiki ini. Dengan alur Tirta, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Nah, semoga kompetensi inti yang masih kurang ini masih bisa terus saya kembangkan. Baiklah, terima kasih Bu Ria atas kesediaannya untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Rianti atas bimbingannya. Terima kasih kembali Bu Ria. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nilma. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Ria ya sebagai coaching. Sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses coaching nanti. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Bu Rianti terlebih dahulu. Ibu Rianti, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Terima kasih Bu Nilma. Nanti saya ingin Ibu membantu saya bagaimana mengembangkan kompetensi present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching nanti. Oke, baiklah Ibu. Selanjutnya pertanyaan saya, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi inti tersebut, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa ya Bu? Saya rasa jika saat coaching nanti, saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coachee berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan menunjukkan potensi dirinya. Kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan. Saya rasa itu sudah menjadi indikasi keberhasilan coaching yang saya lakukan, Bu. Baiklah, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti?
Menurut saya itu sudah cukup dan sangat bagus Bu. Karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi inti coaching ini Bu. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya pun berharap dalam pelaksanaan proses coaching itu mampu menghadirkan kondisi present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coachee menemukan solusi permasalahannya. Baiklah, Bu Rianti. Rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sesi pra-supervisi ini. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi. Selanjutnya silakan Ibu bersiap-siap melakukan coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih ya Bu Rianti. Ya, sama-sama Bu Nana. Terima kasih. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Rianti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Katanya ada yang perlu dibahas nih sama saya. Iya nih Bu, saya ada sedikit kebingungan mengenai soal PTS nanti Bu. Oke, baiklah. Kita mulai diskusinya ya. Kita waktunya pendek nih Bu, sekitar 15 menit saja. Jadi apa nih ya yang Ibu mau diskusikan siang ini? Begini Bu, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian, tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa saya. Beberapa dari mereka itu sudah memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan ini menurut keputusan rapat dinas kemarin, ini juga harus diujikan dalam soal PTS nanti. Nah, katanya beberapa soal itu harus ada yang hotsnya gitu. Oh, gitu. Jadi Ibu sedikit bingung terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam. Begitu ya Bu? Iya Bu, saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa saya gitu. Baiklah, menurut Ibu Ria, penyebab kebingungan itu berasal dari mana sih? Gini Bu, pertama-tama saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah, meskipun ada media presentasinya yang saya tampilkan di kelas gitu. Tapi menurut saya itu oke-oke saja Bu. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu. Nah, dari hasil observasi saya, untuk level C2 itu mereka rata-rata sudah bisa. Tapi kalau levelnya itu dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawab gitu Bu. Ketiga, terus terang sih Bu, saya belum pengalaman membuat soal HOTS. Oh begitu masalahnya, saya paham kebingungan Ibu. Nah menurut Ibu, jika ada skala 1 hingga 10 dan 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis semuanya gitu ya Bu. Siswa Ibu, Bu Ria yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritis di angka berapa ya? Sebenarnya sulit juga ya Bu menggambarkannya karena umumnya mereka masih di low order thinking skill gitu ya, LOTS. Dan hanya beberapa siswa saja yang menurut saya itu bisa sedikit lebih kritis saat belajar. Ya kira-kira di angka 5 lah Bu. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM. Gitu kan Bu? Ya banyak salahnya juga ya Bu. Kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan ke depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa? Saya sih maunya mereka lulus KKM semua ya Bu. Ya kira-kira di angka 8 gitulah. Ya meskipun soalnya ada yang HOTS. Kan itu yang dikatakan berhasil, bukan begitu Bu? Ya, nah menurut pengamatan Ibu, siswa-siswa ini bagaimana profil dan minat belajarnya? Ya kalau hasil pengamatan saya beragam sih Bu. Ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetis. Minatnya juga beragam Bu. Oke, jadi Ibu melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu ya. Nah, terkait ini dan untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana ke depan Ibu dalam waktu dekat ini?
Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih Bu. Saya berpikirnya selama ini metode yang saya gunakan sudah mengakomodir kebutuhan siswa saya. Ya rasanya apa yang saya lakukan selama ini ya hanya sebatas membuat siswa paham saja, namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritisnya gitu. Apa metodenya yang saya rubah ya Bu ya? Ide yang bagus sekali ya Bu. Sekarang apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Ya, saya terpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan ini untuk menggunakan model PBL ya Bu. Nah, dari kegiatan seminar kemarin, sepertinya model ini lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, itu langkah yang baik sekali ya Bu Lia. Menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana? Ya, menurut saya itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, kemudian mensintesis dan mengevaluasi informasi. Nah, juga pertanyaan yang memberi ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam gitu. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan deh Bu. Saya mungkin butuh bantuan Bu Intan. Nah, beliau saya lihat sangat menguasai penggunaan model ini dan saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya, sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal HOTS gitu. Ada hal lain yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini? Iya Bu, saya mungkin perlu bantuan Pak Dodi. Nah, karena beliau menurut saya sudah terlibat dalam penulisan soal AN. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal HOTS ini. Nah Bu Ria, kita sudah ada pada sesi akhir nih. Kira-kira apa yang Bu Ria dapatkan dari pertemuan kita ini? Awalnya saya tadi itu kan bingung Bu ya, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal PTS nanti. Nah, sepertinya dengan pertemuan ini sudah ada sedikit solusi gitu. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan PBL ini dan apa saja yang diperlukan dalam PBM minggu depan. Untuk pembuatan soal HOTS saya nanti mungkin akan ketemu sama Pak Dodi Bu. Ide yang bagus ya Bu Ria. Jangan ragu untuk berkolaborasi dan dengan rekan guru lainnya juga ya. Jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Terima kasih Bu Rianti, saya menghargai dukungan dan panduan Ibu. Sama-sama Bu Ria, semoga persiapan ujiannya berjalan dengan lancar dan siswa mendapat manfaat maksimal dari pembelajarannya nanti. Amin, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya buat saya sharing. Terima kasih kembali Bu Ria, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rianti. Waalaikumsalam Bu Nelma. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Ria. Sekarang di sesi pasca supervisi, kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu, tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coaching. Selanjutnya pada tahap identifikasi saya mencoba menggali permasalahan coaching, menanyakan rencana aksinya serta tanggung jawab. Baiklah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya masih kurang optimal dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari coaching dan saya terlalu cepat beralih ke pertanyaan lain yang harus coaching lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang ia hadapi, dan saya pun bisa secara detail menangkap emosi coaching. Begitupun pada bagian tanggung jawab, rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik Bu. Baiklah Bu, saat coaching tadi saya sudah mengobservasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Bu. Oke, baiklah. Saya mengamati tadi
pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan sesuai alur Tirta dengan menunjukkan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih atas penilaian Ibu. Saya memang berusaha bagaimana saya bisa menghadirkan 3 kompetensi inti coaching ini pada alur Tirta untuk memahami dan menuntun coachee menemukan solusi permasalahannya. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa ya Bu. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, Ibu harus memberi waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh coachee. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Benar Bu, itu menjadi kekurangan saya. Mungkin karena diburu waktu, makanya saya merasa sedikit mempercepat proses tanya jawab, sehingga kurang memberikan leluasa pada coachee untuk menjawab pertanyaan dari saya Bu. Baiklah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam permasalahan coachee dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan waktu yang luas agar coachee lebih leluasa berbicara. Mungkin kami akan menyepakati waktu yang sedikit panjang dan kondisi yang lebih nyaman untuk kami berdiskusi Bu. Kapan Ibu akan kembali bertemu dan melanjutkan diskusi dengan coachee? Rencananya minggu depan Bu. Bagus sekali ya Bu. Jangan lupa saat coaching berlangsung untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Baik Bu. Baiklah Bu Rianti, kita sudah ada pada sesi penutup. Apa yang Ibu dapat dari proses kegiatan hari ini? Saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching tadi Bu. Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasakan sudah cukup baik, ternyata masih kurang. Dan saya akan coba memperbaiki ini Bu. Dengan alur Tirta, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Semoga kompetensi inti yang masih kurang bisa segera saya perbaiki Bu. Baiklah, terima kasih Bu Rianti atas kesediaannya untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat siang. Siang Ibu Nelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nelma? Alhamdulillah, saya baik sekali, Pak. Hari ini Bu Nelma akan melakukan proses coaching dengan Bu Rianti Fatma sebagai coachee. Sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen sebagai proses coaching nanti Bu Nelma. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu presence tentang kehadiran penuh, ya, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Bu Nelma. Ibu Nelma ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Gitu. Terima kasih sebelumnya ya Pak Jono. Nanti saya ingin Bapak membantu saya untuk mengembangkan kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching nanti. Oke, baiklah Bu Nelma. Selanjutnya pertanyaan saya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Sebenarnya saya ingin Bapak mengamati ketiga kompetensi inti tersebut, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu seperti apa Bu? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coachee berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan meningkatkan potensi dirinya. Kemudian saya
mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee, maka itu suatu keberhasilan coaching menurut saya. Baiklah, selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Menurut saya itu sudah cukup dan sangat bagus ya Pak, karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi inti coaching itu. Oke, baiklah Ibu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya juga berharap dalam pelaksanaan proses coaching ini, saya mampu menghadirkan kondisi present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coachee menentukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Nelma, rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sesi pra-supervisi ini. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi. Selanjutnya, silakan Ibu bersiap-siap melakukan coaching, dan nanti saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih Bu Nelma. Terima kasih kembali Pak Jono. Selamat siang Bu Rianti, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Nelma, alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Ya agak sedikit sibuk saja sih Bu, mempersiapkan materi untuk ujian tengah semester. Katanya ada yang perlu dibahas nih sama saya. Iya nih Bu, ada sedikit kebingungan mengenai soal PTS nanti Bu. Oke, baiklah kita mulai diskusinya ya Bu. Kita waktunya agak pendek nih Bu, sekitar 15 menit aja. Jadi apa nih yang mau Ibu diskusikan dengan saya? Begini Bu Nelma, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka belum memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis. Dan ini menurut rapat dinas kemarin juga harus diujikan dalam soal PTS nanti. Katanya beberapa soal ada yang hot itu Bu. Jadi Ibu sedikit bingung ya terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam, begitu ya Bu? Iya Bu, saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta meningkatkan berpikir kritis siswa. Baiklah, menurut Bu Rianti, apa penyebab kebingungan itu? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah, meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas, tapi menurut saya itu oke-oke saja Bu. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu Bu. Dari hasil observasi saya untuk level C2, mereka rata-rata sudah bisa Bu. Tapi kalau levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawabnya Bu. Ketiga, saya terus terang nih Bu, saya belum pengalaman membuat soal hot gitu Bu. Oh begitu masalahnya, saya paham dengan kebingungan Ibu. Nah menurut Ibu jika ada skala 1 hingga 10, dan 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis semua, gitu ya Bu? Siswa Bu Rianti yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritisnya itu ada di angka berapa ya Bu? Sebenarnya sulit juga menggambarkan sih Bu, karena umumnya mereka masih di lost dan hanya beberapa yang bisa sedikit kritis saat belajar. Ya kira-kira di angka 5 lah Bu. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM 80 kan Bu? Iya, banyak juga ya challenge Ibu. Kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan ke depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa Bu? Saya sih maunya mereka lulus KKM semuanya ya Bu. Kira-kira di angka 8 lah ya Bu. Meskipun soalnya ada yang hot gitu kan. Itu yang dikatakan berhasil bukan Bu?
Iya. Nah, menurut pengamatan Ibu, siswa-siswa ini bagaimana profil dan minat belajarnya, Bu? Kalau hasil pengamatan saya beragam sih Bu, ada yang visual, audio visual, dan kinestetik. Minatnya juga beragam juga Bu. Oke, jadi Ibu melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu ya. Nah, terkait ini untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana Ibu ke depan dalam waktu dekat ini? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih Bu. Saya berpikir selama ini metode yang saya gunakan sudah mengkoordinir kebutuhan siswa saya. Ya, rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham, namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metodenya saya rubah saja Bu? Wah, ide yang bagus juga itu, Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Saya terpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL Bu. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Itu langkah yang baik sekali ya, Bu. Menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana, Bu? Menurut saya itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan Bu Intan deh Bu. Beliau saya lihat sangat menguasai penguasaan model ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya, sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal hotnya sekalian Bu. Nah, Bu Rianti, ada hal lain lagi Bu yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini? Iya Bu, saya mungkin perlu bertanya ke Pak Dodi, karena beliau menurut saya sering terlibat dalam penulisan soal akhir nanti. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberi penjelasan terkait pembuatan soal hot untuk PTS nanti Bu. Oke Bu Rianti, kita sudah ada pada sesi akhir nih. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Awalnya saya bingung Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan PBL ini dan apa saja yang diperlukan dalam PBM minggu depan. Untuk pembuatan soal hot saya nanti akan ketemu sama Pak Dodi ya Bu. Itu ide yang bagus ya Bu Rianti. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya juga ya. Jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu. Terima kasih banyak Bu Nelma. Saya menghargai dukungan dan panduan Ibu. Sama-sama Bu Rianti. Semoga persiapan ujiannya berjalan lancar ya Bu. Dan siswa mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajarannya nanti. Amin. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya buat saya sharing. Terima kasih kembali Bu Rianti. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nelma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono. Alhamdulillah ya Bu Nelma. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Rianti Fatma. Sekarang di sesi pasca supervisi kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembang yang diinginkan, Bu? Baik Pak, tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coach. Selanjutnya pada tahap identifikasi, saya mencoba menggali permasalahan coach, menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Baiklah Bu Nelma, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi?
Saya rasa saya masih kurang optimal ya Pak dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari Koci dan saya terlalu cepat beralih ke pertanyaan lain yang harusnya Koci lebih leluasa menyampaikan permasalahannya dan saya pun bisa secara detail menangkap emosi Koci. Begitupun pada bagian tanggung jawab, rasanya pertanyaan saya memang kurang spesifik, Pak. Baiklah Bu Nelma, coaching tadi saya sudah mengobservasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang coaching tadi, Bu? Oke, silakan Pak. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan sesuai dengan alur Tirta dengan menunjukkan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar pernyataan saya ini, Bu? Terima kasih atas penilaiannya ya Pak. Saya memang berusaha bagaimana saya bisa menghadirkan 3 kompetensi inti coaching tadi pada alur Tirta untuk memahami dan menuntun Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu Nelma, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saya mengidentifikasi masalah, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu harus memberikan waktu dan mendengar lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Koci. Bagaimana pendapat Ibu? Benar sekali Pak, dan itu menjadi kekurangan saya. Mungkin karena terburu waktu ya Pak, jadi saya agak sedikit mempercepat proses tanya jawab sehingga kurang memberikan keleluasaan kepada Koci untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah Bu Nelma, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam lagi permasalahan Koci dengan memberi pertanyaan yang lebih berbobot dan waktu yang lebih luas agar Koci lebih leluasa berbicara dengan saya. Mungkin kami akan menyepakati lagi waktu untuk melakukan kegiatan coaching, waktunya yang lebih panjang dan kondisinya lebih nyaman untuk Koci menyampaikan permasalahannya, Pak. Kapan Ibu Nelma akan bertemu lagi dengan Koci dan kembali berdiskusi untuk melanjutkan diskusi itu dengan Koci, Bu? Rencananya minggu depan, Pak. Bagus sekali Bu Nelma. Jangan lupa saat coaching berlangsung untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademi ya Bu ya. Oke, Pak. Baiklah Bu Nelma, kita sudah ada pada sesi penutup. Apa yang Ibu dapat dari proses kita ini, Bu? Saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching tadi ya Pak. Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasa sudah cukup baik ternyata masih kurang. Dan saya akan coba memperbaiki ini ya Pak. Dengan alur Tirta saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Semoga kompetensi ini mana yang masih kurang bisa segera saya perbaiki. Baiklah Bu Nelma, terima kasih ya Bu Nelma ya atas kesediaan Ibu untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga ke depan lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Pak atas bimbingannya. Terima kasih kembali Bu Nelma. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rianti. Siang Pak Jono. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Hari ini Pak Jono akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Nelma sebagai coachee. Sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses coaching nanti. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu presentasi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee nanti. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Pak Jono,
Bapak membantu mengembangkan potensi yang bagaimana? Terima kasih Ibu Rianti. Nanti saya ingin Ibu membantu saya bagaimana mengembangkan kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching nanti, Bu. Oke, baiklah Bapak. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati secara spesifik? Saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi inti tersebut, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak, indikator capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coach berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan menunjukkan potensi dirinya, kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan, saya rasa itu sudah menjadi indikasi keberhasilan coaching yang saya lakukan, Bu. Baiklah, selanjutnya bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Baiklah, Bu. Menurut saya, itu sudah cukup dan sangat bagus, Bu. Karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi inti coaching ini, Bu. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya pun berharap dalam pelaksanaan proses coaching itu mampu menghadirkan kondisi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coach menemukan solusi permasalahannya. Baiklah Pak Jono, rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sesi pra-supervisi ini. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi selanjutnya. Silakan Bapak bersiap-siap melakukan coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih Pak Jono. Terima kasih kembali Bu Rianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Selamat siang, Bu Nelma. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Katanya ada yang perlu kita bahas nih, Bu, sama saya. Iya nih, Pak. Ada sedikit kebingungan mengenai soal PTS nanti, Pak. Oke, baiklah Bu Nelma. Kita mulai diskusinya, ya. Kita waktunya pendek nih, Bu. Sekitar 15 menit saja. Jadi apa nih yang mau Ibu diskusikan dengan saya? Begini Pak, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan ini menurut keputusan rapat dinas kemarin juga harus diujikan dalam soal PTS nanti. Katanya beberapa soal ada yang hots, Pak. Oke Bu Nelma. Jadi Ibu sedikit bingung terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam. Begitu Bu Nelma? Iya, benar sekali, Pak. Saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih mendalam. Iya Pak, saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis khususnya siswa saya. Baiklah Bu Nelma, menurut Bu Nelma penyebab kebingungan itu berasal dari mana ya Bu ya? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah. Meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas, tapi menurut saya itu oke-oke saja Pak. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu Pak. Dari hasil observasi saya untuk level C2, mereka rata-rata sudah bisa. Tapi kalau levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawab, Pak. Ketiga, saya terus terang nih ya, Pak. Saya belum pengalaman membuat soal hot itu, Pak.
Oh, begitu permasalahannya Ibu ya. Saya paham kebingungan Ibu. Nah, menurut Ibu, jika ada skala 1 hingga 10, ya kan? Dan 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis, semuanya seperti itu ya Ibu ya. Siswa Bu Nelma sudah terlihat keterampilan berpikirnya, kira-kira di angka berapa ya Bu ya? Sebenarnya sulit juga ya Pak menggambarkannya, karena umumnya mereka masih di lost dan hanya beberapa yang bisa sedikit kritis saat belajar. Ya kira-kira di angka 5 lah ya Pak. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM, yang KKM di sekolah kami 80 Pak. Ya banyak challenge juga ya Bu ya, artinya tantangan di sekolah Ibu gitu. Kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan ke depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa ya Bu ya? Saya sih maunya mereka lulus KKM semua ya Pak, ya kira-kira di angka 80 lah. Meskipun soalnya ada yang hots juga, kan itu yang dikatakan berhasil, bukan begitu Pak? Ya. Nah, menurut pengamatan Ibu, siswa-siswi ini bagaimana profil dan minat belajarnya Bu? Kalau hasil pengamatan saya beragam sih ya Pak. Ada yang visual, audiovisual, ada yang kinestetik, minatnya juga beragam Pak. Oke Bu Nelma, jadi Ibu Nelma melihat keberagaman karakteristik siswa Ibu ya. Nah, terkait hal ini dan untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana Ibu ke depan dalam waktu dekat ini Bu? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih Pak. Saya berpikirnya selama ini metode yang saya gunakan sudah mengakomodir kebutuhan siswa saya. Ya rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa saya paham. Namun ternyata belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metodenya saya rubah saja ya Pak? Ide yang bagus itu Bu Nelma. Sekarang apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar Bu? Saya terpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL Pak. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Wow, itu langkah yang lebih baik dan keren sekali Bu. Menurut Ibu, pertanyaan apa yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu pertanyaan yang bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Pak, yang mengharuskan siswa untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan Bu? Saya sepertinya butuh bantuan Bu Intan deh Pak. Beliau saya lihat sangat menguasai penggunaan model ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal hostnya sekalian. Keren itu Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini Bu? Iya Pak, saya mungkin perlu bertanya juga ke Pak Dodi nih, karena beliau menurut saya sering terlibat dalam penulisan soal AN. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal hots untuk PTS nanti. Nah Bu Nelma, sekarang kita sudah berada pada sesi akhir nih. Kira-kira apa yang Bu Nelma dapatkan dari pertemuan kita ini Bu? Oke, awalnya saya kan bingung ya Pak ya, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat, saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan PBL dan apa yang diperlukan dalam PBM minggu depan. Untuk pembuatan soal hot, saya nanti akan ketemu dengan Pak Dodi, Pak. Itu ide yang bagus Bu, keren sekali Bu Nelma. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru lain Bu. Jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya dan berdiskusi lagi dengan saya, Bu Nelma. Terima kasih banyak ya Pak, saya sangat menghargai dukungan dan panduan dari Bapak. Sama-sama Bu Nelma, semoga persiapan ujiannya berjalan dengan lancar dan siswa-siswi Ibu mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembelajaran nanti Bu Nelma. Amin, terima kasih banyak ya Pak, sudah menyempatkan waktunya buat saya.
Terima kasih kembali Bu Nelma. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nelma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rianti. Alhamdulillah ya Pak Jono, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Nelma. Sekarang di sesi pasca supervisi kita kembali berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu Rianti, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coach. Selanjutnya pada tahap identifikasi saya mencoba menggali permasalahan coach, menanyakan rencana aksinya serta tanggung jawabnya Bu. Baiklah, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya masih kurang optimal Bu dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab Bu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari Koci dan saya terlalu cepat beralih ke pertanyaan lain yang harusnya Koci lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang ia hadapi, dan saya pun bisa lebih detail menangkap emosi Koci. Begitupun pada bagian tanggung jawab. Rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik Bu. Baiklah Pak, saat coaching tadi saya sudah mengobservasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silahkan Bu. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak melakukan sesuai alur Tirta dengan menunjukkan present pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Terima kasih Bu Rianti atas penilaian Ibu. Saya memang berusaha bagaimana bisa menghadirkan 3 kompetensi inti coaching ini pada alur Tirta untuk memahami dan menuntun coach menemukan solusi permasalahannya Bu. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati Bapak melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa. Yang sebetulnya kalau rujuk ke standar seharusnya Bapak harus memberi waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh coach. Bagaimana pendapat Bapak? Benar Bu, dan itu menjadi kekurangan saya ya Bu. Mungkin karena diburu waktu, makanya saya merasa sedikit mempercepat proses tanya jawab sehingga kurang memberikan keleluasaan pada coach untuk menjawab pertanyaan saya Bu. Baiklah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam permasalahan coach dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, waktu yang luas agar coach lebih leluasa berbicara. Mungkin kami akan menyepakati waktu yang sedikit panjang dan kondisi yang lebih nyaman untuk kami berdiskusi Bu. Kapan Bapak akan bertemu kembali dan melanjutkan diskusi dengan coach? Rencananya nanti minggu depan Bu. Bagus sekali Bapak Jono. Jangan lupa saat coaching berlangsung untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik ya. Baik Bu. Baiklah Pak Jono, kita sudah ada pada sesi penutup. Apa yang Bapak dapat dari proses ini? Saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching tadi Bu. Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasa sudah cukup baik ternyata masih kurang Bu. Dan saya akan coba memperbaiki ini Bu. Dengan alur Tirta, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru sebagai kompetensi inti yang masih kurang bisa segera saya perbaiki Bu. Baiklah, terima kasih Pak Jono atas kesediaannya untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih Bu Rianti atas bimbingannya Bu. Terima kasih kembali Pak Jono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelma. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ya agak sedikit sibuk aja sih, Bu. Mempersiapkan materi untuk ujian tengah semester nanti, Bu. Oh begitu, Pak. Katanya ada yang perlu dibahas nih sama saya. Iya, Bu. Ada sedikit kebingungan mengenai soal PTS nanti, Bu. Oke, baiklah. Kita mulai diskusinya ya, Pak. Kita waktunya pendek nih, Pak. Sekitar 15 menit saja. Jadi apa nih yang mau Bapak diskusikan dengan saya? Jadi begini, Bu Nelma. Saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian, Bu Nelma. Tapi saya sedikit bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka tampaknya belum memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan ini menurut rapat dinas kemarin harus diajukan dalam soal PTS nanti. Katanya beberapa soal itu harus ada yang hot gitu. Oke. Jadi Bapak sedikit bingung terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam, begitu ya Pak ya? Iya, Bu Nelma. Saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam lagi, serta peningkatan berpikir kritis siswa saya, Bu. Baiklah, menurut Pak Jono, penyebab kebingungan itu berasal dari mana sih? Pertama, saya masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa itu berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan modul ceramah, meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas. Tapi menurut saya itu oke-oke saja, Bu. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Itu yang pertama. Kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa akan belum mampu menjawab soal itu. Dari hasil observasi saya, untuk level C2 mereka rata-rata sudah bisa. Tapi kalau levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawabnya, Bu. Ketiga, saya terus terang nih, Bu, saya belum memiliki pengalaman membuat soal hot, Bu. Oh begitu masalahnya ya Pak, saya paham dengan kebingungan Bapak. Nah menurut Bapak, jika ada skala 1 hingga 10 dan 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis semua, gitu ya Pak ya? Siswa Bapak yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritisnya itu ada di angka berapa ya Pak? Sebenarnya sulit juga menggambarkannya sih, Bu, karena semua mereka masih di lot. Hanya beberapa siswa yang sedikit kritis. Ya kira-kira mereka di angka 5 lah, Bu. Menurut saya standar tentunya mengacu pada 80 kan, Bu? Iya, betul sekali Pak. Ternyata banyak juga ya challenge-nya ya Pak. Kira-kira jika Bapak dapat melakukan perubahan ke depannya, Bapak inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa ya Pak? Saya sih mereka tuh lulus KKM di angka 8 ya, Bu ya. Meskipun soalnya ada yang hot juga, kan itu dikatakan berhasil, bukan begitu kan, Bu? Betul sekali Pak. Nah menurut pengamatan Bapak, siswa-siswi ini bagaimana profil dan minat belajarnya? Menurut pengamatan saya, Bu, ada yang visual, audiovisual, kinestetik, beragam minat belajar mereka, Bu. Oke, jadi Bapak melihat keberagaman karakteristik pada siswa Bapak ya. Nah terkait ini dan untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana ke depan Bapak dalam waktu dekat ini? Saya sebenarnya sudah berpikir lama sih, Bu. Saya berpikir selama ini metode yang saya gunakan sudah mengakomodir kebutuhan siswa saya. Ya, saya rasa apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham, namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metodenya saya robah saja nanti ya, Bu ya? Ide bagus juga sih Pak. Sekarang apa rencana Bapak untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Saya terpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL, Bu. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, Bu. Itu langkah yang sangat baik sekali ya Pak. Menurut Bapak, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana ya Pak? Menurut saya, itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih dalam, Bu. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Bapak perlukan?
Saya sepertinya butuh bantuan dari Bu Intan deh, Bu. Beliau saya lihat sangat menguasai model ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya, sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal hot sekalian, Bu. Ada hal lain lagi yang Bapak butuhkan dalam membantu Bapak mewujudkan rencana ini? Ya ada, Bu. Saya mungkin perlu bertanya kepada Pak Dodi karena beliau menurut saya sering terlibat dalam penyusunan soal AN. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal hot untuk PTS nanti, Bu. Nah, Pak Jono, kita sudah ada pada sesi akhir nih. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini? Awalnya saya merasa bingung ya, Bu ya. Bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal hot nanti? Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapat solusi. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan PBL ini dan apa yang diperlukan dalam PBM minggu depan untuk pembuatan soal hot. Saya nanti akan ketemu dengan Pak Dodi. Itu ide yang sangat bagus ya Pak ya. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya ya Pak. Jika Bapak memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Pak. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya menghargai dukungan dan panduan dari Ibu. Sama-sama Pak Jono, semoga persiapan ujiannya berjalan lancar ya, dan siswa mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajarannya nanti. Amin, terima kasih Bu Nelma sudah menyempatkan waktunya buat saya steering, Bu. Terima kasih kembali Pak Jono, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelma.